Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Usnaini, NIM 16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis perbedaan kadar vitamin C, buah naga merah dan buah naga putih yang tumbuh di Desa Kolono, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Vitamin C adalah salah satu zat gizi yang berperan sebagai antioksidan yang efektif mengatasi radikal bebas yang dapat merusak sel atau jaringan, termasuk melindungi lensa mata dari kerusakan oksidatif yang ditimbulkan oleh radiasi. Sejarah buah naga. Buah naga merupakan tanaman jenis kaktus yang berasal dari Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Meksiko. Buah naga mempunyai nilai ekonomi tinggi dan bermanfaat untuk mengobati berbagai jenis penyakit seperti menurunkan kadar kolesterol, penyeimbangan gula darah, mencegah kanker usus, menguatkan fungsi ginjal dan tulang, menguatkan daya kerja otak, serta meningkatkan ketajaman mata dan sebagai bahan kosmetik. Buah naga kaya akan kalium, besi, natrium, kalsium, dan serat yang baik untuk kesehatan. Metode analisis yang digunakan yaitu metode iodometri. Metode iodometri merupakan metode yang sederhana dan mudah diterapkan dalam suatu penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode titrasi iodin. Vitamin C bereaksi dengan iodin akan menghasilkan asam dehidroaskorbat. Dan iodium bertindak sebagai oksidator untuk mengoksidasi vitamin C dengan menggunakan amilum sebagai indikatornya. Akhir titrasi yaitu terjadi perubahan warna biru pada sampel. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada Erlenmeyer, gelas ukur, gelas kimia, labu ukur, batang pengaduk, biuret, statif, klem, corong, pipet volume, pipet tetes, pipet botol semprot, pisau, blender, kain saring, neraca digital, dan penangas listrik. Bahan yang digunakan yaitu ada buah naga merah, buah naga putih, aquades, larutan amilum 1%, larutan iodin, dan larutan Ki. Prosedur kerjanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buah naga merah maupun buah naga putih yang matang kemudian dikupas dan bijinya dibuang. Kemudian dipotong-potong kecil-kecil, ditimbang hingga 200 gram, dan dihancurkan dalam blender sampai terbentuk bubur. Yang kedua, sampel yang selesai di blender ditimbang sebanyak 10 gram, dan kemudian dimasukkan dalam labu ukur berukuran 100 ml, kemudian ditambahkan aquades hingga tanda batas. Selanjutnya disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan filter dan residu. Filter yang diperoleh siap digunakan untuk sampel. Kemudian filter buah naga merah dan buah naga putih dimasukkan 10 ml ke dalam masing-masing Erlenmeyer 125 ml. Kemudian masing-masing buah naga ditambahkan 2 ml larutan amilum 1% dan 20 ml aquades. Setelah itu sampel dititrasi dengan larutan iodin sampai muncul warna biru yang tidak hilang selama 15 menit. Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan kadar vitamin C yaitu ada tingkat kematangan. Kandungan vitamin C pada buah naga yang masih mentah lebih tinggi dan semakin matang buah naga semakin berkurang kandungan vitamin C-nya. Semakin tinggi tingkat kematangan buah, maka kadar air, total padatan, terlarut, nilai warna, serta kesukaan terhadap aroma dan tekstur buah akan semakin meningkat. Tetapi kandungan vitamin C, total asam, dan nilai kekerasan akan semakin menurun. Selanjutnya ada perubahan warna. Perubahan warna merupakan salah satu faktor yang menonjol pada proses pematangan buah. Perubahan warna pada buah-buahan terjadi merupakan proses sintetis dari suatu pigmen tertentu seperti karotenoid dan flavonoid, juga terjadi perombakan klorofil. Selanjutnya ada perubahan kimiawi. Perubahan kimiawi pada buah segar yang umum terjadi selama pematangan adalah perubahan kadar gula, kadar asam, dan kadar vitamin C. Selanjutnya ada faktor penyimpanan. Faktor penyimpanan suatu produk akan mengalami penurunan nilai gizi khususnya vitamin C karena sifatnya mudah rusak.
Produk-produk yang mengalami kadar vitamin C yang tinggi selama penyimpanan akan mengalami penurunan kadar vitamin C yang disebabkan karena terjadinya proses oksidasi. Lokasi perkebunan buah naga di daerah Kabupaten Morowali berada di dataran rendah dan dekat pantai dengan tekstur berpasir yang memiliki intensitas cahaya yang tinggi. Ketinggian tempat yang baik untuk buah naga merah dan buah putih yaitu sekitar 0 meter dan sampai 500 meter dari permukaan air laut. Yang idealnya itu sekitar 400 mdpl. Daerah pada ketinggian di atas 500 mdpl, buah naga merah dan buah naga putih masih dapat tumbuh dengan baik dan berbuah, namun buahnya tidak lebat dan rasanya kurang manis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.